Banyak yang berpendapat bahwa hanya guru matematika lah yang bertanggung jawab dalam menaikkan kemampuan numerasi peserta didik. Padahal, numerasi itu bisa loh dilakukan di semua mata pelajaran. Yuk kita lihat salah satu contohnya. Pak Marwan adalah guru kelas 7. Saat ini ingin mencoba untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik melalui mata pelajaran IPA, materi penguatan konsep pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Pak Marwan ingin sekali mengajak peserta didiknya untuk dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus dapat menguatkan kemampuan numerasi mereka. Saat ini, Pak Marwan ingin peserta didiknya bekerja dalam kelompok. Mari kita menuju SMP Citajaya. Hari ini, Pak Marwan memberitahukan kepada peserta didik bahwa jam IPA kali ini akan digunakan untuk belajar ukuran barang-barang kebutuhan dengan datang ke tokonya langsung, yang tentu saja disambut dengan antusias. Lalu, Pak Marwan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Jangan lupa, silahkan menentukan siapa yang bertindak sebagai ketua kelompok, notulen, dan siapa yang akan presentasi nanti di kelas untuk masing-masing kelompok ya. Baik, Pak. Setiap kelompok telah ditentukan tempat yang harus kalian datangi. Kelompok 1 silahkan menuju ke kantin sekolah. Kelompok 2 akan berkunjung ke minimarket di samping sekolah. Kelompok 3 silahkan menuju toko sembako Bumina seberang sekolah. Maaf Pak, izin bertanya, apa yang akan kami lakukan di sana? Baik Henry, minggu lalu kita sudah mempelajari pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Ayo, adakah yang masih ingat apa yang kita lakukan minggu lalu? Mengukur massa badan, mengukur suhu tubuh kita dengan termometer. Mengukur volume air dengan gelas ukur. Bagus, ternyata masih ingat. Sekarang kita akan mencoba menerapkan pengukuran itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Seringkali kita menemukan berbagai produk kebutuhan dalam berbagai ukuran. Ada yang pernah memperhatikan? Ayo, seperti apa contohnya? Saya sering memperhatikan ibu membelikan adik susu. Kadang dalam kemasan besar, juga sering dalam kemasan lebih kecil. Mungkin kemasan lebih besar, isinya lebih banyak. Wah, tepat sekali. Nah, jadi kegiatan kali ini adalah menentukan ukuran dari beberapa produk kebutuhan sehari-hari dan membandingkan harganya ya. Ini ada panduan lengkapnya di lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Wah, pagi hari yang sibuk. Pak Marwan merasa semua sudah siap dan mempersilahkan peserta didik untuk belajar di tempat yang sudah ditentukan. Peserta didik menuju toko dan mencari produk yang sudah ditentukan di LK masing-masing kelompok. Misalnya, kelompok 2 akan ditugaskan di minimarket seberang sekolah dan mencari produk deterjen dan minyak goreng berbagai kemasan. Sedangkan, kelompok lain mencari produk susu, minuman segar, gula berbagai ukuran, shampoo, dan sabun dengan merek tertentu dalam berbagai ukuran, serta bermacam-macam produk kebutuhan lainnya. Sebelum mulai, mari kita pahami lembar kerja dulu ya teman-teman. Wah, dari lembar kerja terlihat bahwa kegiatan ini melatih pemahaman peserta didik pada topik besaran pokok massa, deterjen, dan konversinya, sekaligus sebagai penguatan aljabar. Coba kita kembali pada ilustrasi berikut ini. Ayo, kita cari deterjen. Ini deterjen. Iya betul, dan ini ada kemasan deterjen 2 kg dan 500 gram. Di lembar kerja ditanyakan ini besaran pokok apa dan alat ukurnya. Ayo, itu tulis besaran pokok massa, berarti alat ukurnya timbangan. Kegiatan ini melatih pemahaman, yaitu mengetahui ukuran 500 gram dan kemasan 2 kg adalah ukuran untuk besaran massa dan alat ukurnya. Baik, kita lanjutkan. Ibu, kami butuh 4 kg deterjen. Berapa kemasan deterjen 500 gram yang harus dibeli ya untuk mendapatkan deterjen sebanyak 4 kg? 1 kg sebenarnya 1000 gram. Jadi untuk 4 kg akan membutuhkan 8 kemasan deterjen 500 gram. Aku benar nggak ya? Kegiatan ini melatih penerapan, yaitu menghitung harga dalam kemasan 500 gram
dan membandingkan dengan harga kemasan 2 kg. Berapa kemasan deterjen 2 kg yang harus dibeli untuk mendapatkan deterjen sebanyak 4 kg? 2 bungkus. Wow, oke. Oke, selanjutnya berapa harga 4 kg deterjen jika membeli dalam kemasan 500 gram? Bandingkan harga deterjen jika membeli kemasan 2 kg. Di sini harga 500 gram tertulis 8.000. Kita butuh 8 bungkus, berarti 8 kali 8.000 sama dengan 64.000. Sedangkan harga kemasan 2 kg deterjen adalah 28.000. Untuk 4 kg kita harus beli 2 bungkus, harganya 2 kali 28.000. Yang jadinya 56.000. Benar kan? Oh, ternyata kemasan 2 kg lebih murah Rp8.000. Ayo, sekarang kita cari minyak goreng. Waktu tinggal 20 menit lagi sebelum kembali ke sekolah. Kegiatan ini melatih penalaran peserta didik untuk mengambil kesimpulan bahwa kemasan 2 kg lebih murah dan dengan membeli deterjen kemasan 2 kg akan menghemat sebesar Rp8.000. Ibu dan Bapak, ternyata dengan membandingkan produk-produk yang ukurannya berbeda-beda bisa meningkatkan kemampuan numerasi dan memahami konsep besaran turunan. Misalnya, dalam bentuk gram dan kilogram, juga liter dan mililiter. Sebelum kelas berakhir, Pak Marwan mengajak tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Dengan begini, mereka bisa saling mendapatkan umpan balik. Tahapan diskusi kelompok dapat melatih peserta didik untuk mengkomunikasikan pemahamannya pada orang lain. Bagaimana Ibu dan Bapak? Benar kan? Ternyata, numerasi bukan hanya dapat dibangun melalui pelajaran matematika. Contoh aktivitas yang dilakukan peserta didik tadi bukan saja mengajak mereka terbiasa dengan angka, tetapi melatih mereka untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu diperhatikan saat pembuatan aktivitas numerasi dalam kelompok adalah petakanlah kemampuan murid dan bagilah kelompok sesuai dengan kemampuan murid yang beragam, sehingga masing-masing peserta didik dapat saling bantu-membantu. Yang kedua, pastikan tugas masing-masing anggota kelompok sudah jelas. Jangan lupa untuk melibatkan murid saat pembagian peran untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Misal, setelah ditentukan bersama, Putri berperan menjadi notulis, Henry berperan menjadi juru bicara saat presentasi, Nisa berperan menjadi ketua, dan lain-lain. Sekian materi kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi aktivitas numerasi di mata pelajaran Ibu dan Bapak. Sudah siap melihat inspirasi berikutnya? Yuk, kita lihat video selanjutnya.